Pada 2 Mei 2026, wabah hantavirus varian Andes virus merebak di kapal pesiar MV Handius di Samudra Atlantik. 11 kasus terkonfirmasi, 3 orang meninggal dari 147 penumpang dan juga kru. WHO sudah turun tangan dan pasar saham langsung melirik satu sektor yang selalu naik duluan setiap kali ancaman pandemi muncul, healthcare. Oke, hari ini cuanin bedah 11 emiten healthcare Indonesia dari rumah sakit, farmasi, alat kesehatan, sampai laboratorium diagnostik, siapa yang ada di posisi paling siap kalau pandemi beneran balik di 2026. Dan yang menarik, banyak dari emiten ini punya katalis positif yang bahkan gak butuh pandemi untuk naik. Semua datanya bisa kamu cek langsung di aplikasi Peluang. Sebelum kita masuk ke nama-nama emitennya, penting buat lihat dulu apa yang terjadi waktu COVID melanda di 2020. IHSG sempat terjun ke level 3.900-an. Tapi di tengah chaos itu ada sekelompok emiten yang justru meroket. Silo atau PT Siloam International Hospitals naik 52% dalam 1 tahun, sempat menyentuh Rp9.675 per saham. Mika atau PT Mitra Keluarga Karya Sehat naik 2 digit dalam hitungan bulan. KF atau PT Kimia Farma dan Inaf atau PT Indofarma meroket hingga 24% hanya dalam hitungan hari. Dan SRAJ atau PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya yang mengelola Maya Pada Hospital sempat naik 34% dalam 1 hari aja perdagangan. Logikanya sederhana. Pandemi artinya lonjakan pasien, artinya rumah sakit penuh, artinya juga pendapatan meroket ditambah permintaan obat-obatan, APD, alat diagnostik, dan suplemen imun yang naik berlipat ganda. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau pandemi baru betul-betul terjadi, siapa yang ada di posisi terbaik di 2026? Ada 4 kategori yang perlu kamu kenali, dan menariknya urutan kategori ini bukan soal siapa yang paling hype, tapi soal siapa yang paling cepat terdampak secara fundamental. Oke, cuan menjelasin satu persatu. Kategori pertama dan yang paling langsung terdampak saat pandemi ini adalah emiten rumah sakit. Ada 5 nama yang perlu kamu tahu. Mika, PT Mitra Keluarga Karya Sehat, bisnis operator rumah sakit swasta premium. Segmen pasiennya kelas menengah atas yang lebih berani keluar biaya pengobatan tanpa bergantung BPJS. Di 2025, Mika meningkatkan kapasitas rawat inap dan merencanakan pembukaan 2 rumah sakit baru. Selanjutnya, Silo, PT Siloam International Hospitals. Lebih dari 40 rumah sakit mereka tersebar di berbagai pulau Indonesia, salah satu jaringan yang terluas di tanah air. Anak perusahaan Lipo Karawaci ini punya jangkauan nasional yang membuatnya jadi pemain kunci saat kedaruratan kesehatan skala besar. Ketiga, HIL, PT Medikaloka Hermina. Mereka punya lebih dari 40 cabang dan fakta penting lainnya nih, lebih dari 70% pasien Hermina menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Artinya, saat pandemi melanda kelas menengah bawah, Hermina langsung kebanjiran pasien dari segmen yang paling banyak terdampak. Next, Prey atau PT Famon Awal Brosedaya atau Primaya Hospital. Jaringan rumah sakit swasta yang sedang agresif ekspansi dengan positioning kuat di segmen menengah. Terakhir, SRAJ atau PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya atau Maya Pada Hospital. Rumah sakit premium di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Surabaya. Saat COVID, SRAJ ini adalah salah satu yang sahamnya melesat paling tajam di sektor rumah sakit. Itu 5 emiten rumah sakit. Sekarang kategori kedua yang gak kalah penting dan seringkali lebih cepat bergerak nih di awal pandemi. Kategori kedua, farmasi. Obat-obatan, suplemen, dan vaksin adalah kebutuhan utama saat pandemi. Ini 5 nama yang perlu kamu pantau. Pertama, KLBF atau PT Kalbe Farma, rajanya farmasi Indonesia. Kapitalisasi pasar mereka sekitar 94 triliun rupiah. Kalbe bukan hanya produksi obat, tapi mereka juga ada di segmen alat kesehatan, nutrisi, dan juga layanan kesehatan. Diversifikasi inilah yang membuat KLBF resilient sekaligus agresif saat pandemi. Kedua, ada KF atau PT Kimia Farma, BUMN farmasi yang langsung jadi ujung tombak pemerintah
saat krisis kesehatan. Kimia Farma punya jaringan apotek terbesar di Indonesia dan kapasitas produksi obat generik yang masif. Saat COVID, KF menjadi salah satu saham yang paling banyak diborong investor retail. Nextnya ada Inaf atau PT Indofarma yang sesama BUMN farmasi dengan keunggulan di kecepatan respons produksi terutama untuk obat-obatan yang masuk program pemerintah nih. Harga saham relatif terjangkau yang ini menjadi daya tarik investor retail saat sentimen pandemi naik. Selanjutnya, siapa sih yang gak kenal Sido? PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Produsen jamu dan suplemen herbal yang jadi salah satu kejutan besar saat pandemi. Saat COVID, permintaan produk peningkat imunitas seperti tolak angin meledak. Sido masuk dalam daftar 5 emiten farmasi yang mengalahkan IHSG selama pandemi. Terakhir, TSPC atau PT Temposcan Pacific memproduksi merek yang sudah dikenal luas seperti Bodrex, Hemaviton, dan Neurimasil. Distribusinya yang merata ke seluruh Indonesia jadi keunggulan kompetitif tersendiri saat pandemi. Jangkauan distribusi itu yang menentukan siapa yang menang. Itu dia 2 kategori besar yang biasa ramai dibahas. Tapi ada satu kategori lagi nih yang justru lebih cepat bergerak di awal pandemi dan sering luput dari radar investor retail. Ingat nggak betapa langkanya masker, APD, dan alat PCR di awal COVID? Kategori alat kesehatan dan diagnostik adalah yang paling cepat merespons saat pandemi. Dan 3 nama ini yang perlu kamu tahu. Pertama, Omed atau PT Jaya Mas Medica Industri atau OneMed, produsen alat kesehatan lokal dengan merek OneMed. Produknya mencakup jarum suntik sekali pakai, APD, antiseptik, perawatan luka, dan perangkat diagnostik. Persis kebutuhan yang meledak saat pandemi. Kedua, DGNS atau PT Diagnos Laboratorium Utama. Laboratorium diagnostik adalah tulang punggungnya penanganan pandemi. DGNS langsung kebanjiran order PCR test dan pemeriksaan klinis saat COVID merebak. Saham DGNS sempat naik hampir 20% dalam satu hari saat kasus COVID melonjak. Terakhir ada IRRA atau PT Itama Ranoraya, distributor alat kesehatan yang jadi pemain penting dalam rantai pasok alkes di Indonesia. Saat pandemi menciptakan shortage, distributor besar berada di posisi sangat strategis. Saham IRRA naik lebih dari 24% dalam satu hari perdagangan saat puncak COVID. Nah, 3 kategori sudah kita bedah nih, tapi ada satu hal yang bikin sektor healthcare ini menarik bahkan tanpa skenario pandemi. Cuma jelasin sekarang. Yang menarik dari sektor healthcare Indonesia di 2026 ada 4 katalis struktural yang bekerja bahkan tanpa pandemi sekalipun. Pertama, anggaran kesehatan pemerintah 197,8 triliun rupiah untuk 2025 sampai 2026. Ini fondasi pertumbuhan sektor secara struktural. Kedua, program cek kesehatan gratis yang mendorong lebih banyak masyarakat untuk masuk ke sistem layanan kesehatan formal yang ujungnya menguntungkan rumah sakit dan klinik. Ketiga, penyesuaian tarif Indonesia Case-Based Groups oleh pemerintah diharapkan memperbaiki margin profitabilitas rumah sakit, terutama yang punya basis pasien BPJS besar seperti HIL. Keempat, program ekspansi rumah sakit ke daerah terpencil yang membuka peluang pertumbuhan organik bagi emiten besar yang sudah punya sistem manajemen terbukti. Tapi sebelum kamu excited dan langsung beli, ada satu hal penting dulu nih yang harus Cuami sampaikan. Penting banget untuk selalu diingat, konten ini bersifat edukatif ya, dan bukan merupakan rekomendasi investasi. 3 hal yang perlu kamu pegang sebelum ambil keputusan di sektor ini. Pertama, hantavirus bukan COVID. WHO pun sudah menegaskan ini ya, hantavirus tidak menular dari manusia ke manusia secara umum. Resiko pandemi global skala COVID masih sangat kecil. Kedua, saham pandemi bersifat spekulatif jangka pendek. Saat COVID, banyak saham healthcare melonjak, bukan karena fundamental, tapi karena sentimen pasar. Ketika kasus melandai, saham-saham itu langsung kena profit taking. Ketiga, fundamental tetap yang utama. Pilih emiten yang punya pertumbuhan organik, manajemen solid, dan neraca keuangan sehat, bukan hanya karena ikut-ikutan hype pandemi. Gunakan informasi ini sebagai bahan riset ya. Sebelum ambil keputusan apapun, selalu lakukan riset mandiri terlebih dahulu. Subscribe Peluang sekarang biar nggak ketinggalan update market lainnya. Jadi Sobat Cuan, dari 11 emiten yang kita bahas tadi, kamu lebih tertarik ke kategori mana nih? Rumah sakit, farmasi, atau alkes? Tulis di kolom komentar ya. See you in the next episode. Bye!